percaya iman ketika orang berkumpul dalam nama Engkau hadir. Dan kami percaya kehadiran Tuhan mengubahkan kami. Kehadiran Tuhan memulihkan kami. Kehadiran Tuhan menyembuhkan kami. Karena itu berbicara lewat firman-Mu hari ini. Dan biarlah benih ini boleh jalan di tanah hati kami yang subur dan berbuah dengan maksimal 100 kali lipat ganda. Beri telinga seorang murid baik kami, bahkan hamba boleh menyampaikan pengurapan yang baru atas hamba Tuhan. Bukan dengan hikmat manusia, tapi dengan hikmat dan pengurapan perkataan ilahi. Hamba boleh berbicara sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kami percaya firman-Mu adalah pribadi-Mu sendiri. Kami percaya firman-Mu tidak pernah berubah. Kami percaya firman-Mu sanggup untuk mengubah kami, memulihkan kami, bahkan memberkati kami. Di dalam nama Yesus Kristus, setiap kita yang siap diberkati firman Tuhan percaya bersama katakan amin. Oke, shalom saudara. Ada sukacita? Amin. Ya. Tema kita minggu ini adalah bebas dari kebiasaan buruk. Bebas dari kebiasaan buruk. Saya percaya setiap orang itu pasti ada sifat-sifat yang baik, ada sifat-sifat yang tidak baik. Nah, sifat yang baik ini harus dikembangkan, diupayakan untuk bisa lebih baik lagi. Amin. Tetapi sifat yang tidak baik itu harus ditinggalkan, saudara. Ya. Nah, kemarin training praise and worship saya mengajarkan ada 4 karakter manusia. Ada namanya karakter sanguin, melankolis, flegmatik, dan korelik. Ya. Nah, kemarin saya suruh share mereka, kira-kira saudara itu karakternya sifatnya apa? Ya. Sementara saya menyampaikan ada yang ketawa-ketawa, ya Pak, betul ya. Karena memang sifat orang, ada yang melankolis itu orangnya sensitif, saudara, dalam. Tetapi kejelekan orang melankolis itu adalah dia perfeksionis, nggak bisa lihat sesuatu yang berantakan, ya. Dan ini kalau menikah dengan orang yang flegmatik habis juga ya. Orang flegmatik itu santai, nggak mau rame, yang penting udah apa yang berjalan sekarang ini ya dijalankan, saudara ya. Dan ini kalau melankolis dan flegmatik mereka menikah, wah itu pasti kalau nggak takut Tuhan, nggak cinta Tuhan, nggak sertakan Tuhan, konflik terus sudah. Karena yang satunya menggebu-gebu, yang satu sudahlah. Karena orang flegmatik itu nggak terlalu banyak ambisi. Ya udah jalani hidup ini, ya udah disyukurin aja yang sekarang ini ada, yang ada yang sudah disyukurin. Nggak punya ambisi. Tapi dia seorang pengikut yang baik, orang flegmatik. Tapi kalau orang melankolis itu dia seorang pemimpin, leader, ya. Dan juga orang kolerik itu juga adalah orang yang sangat kuat di dalam kepemimpinan. Nah, masing-masing kita itu punya karakter. Ada karakter yang baik, ada karakter yang tidak baik. Tetapi saudara, saya percaya setiap orang itu pasti sanggup berubah ketika dia datang kepada Tuhan. Amin. Karena Tuhan itu ahli di dalam mengubah segala sesuatu. Tidak ada yang tidak bisa diubah ketika kita datang kepada Tuhan. Sifat yang tidak baik ketika datang kepada Tuhan, Tuhan bisa mengubahnya. Saya percaya waktu kita membuka hati kita, membuka diri kita kepada Tuhan, maka saya percaya Roh Kudus itu akan mengubah seluruh kehidupan kita. Amin. Yang tidak baik menjadi baik. Kita akan belajar dari satu tokoh di dalam Alkitab, di dalam kitab Kisah Para Rasul, pasal yang ke-9, ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-19. Cukup panjang, saudara. Ya, tapi tidak apa-apa, banyak baca Alkitab, banyak berkat. Amin. Kurang baca Alkitab, kurang berkat. Tidak baca Alkitab, tidak ada berkat, saudara ya. Karena itu saudara baca Alkitab, semakin saudara banyak baca Alkitab, semakin saudara diberkati Tuhan. Sebab firman Tuhan itu adalah pribadi Allah sendiri. Amin. Kisah Para Rasul pasal yang pertama, pasal yang ke-9, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-19. Kita baca bersama-sama. Judul yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia adalah Saulus Bertobat. Ini adalah perjalanan pertobatan Saulus, dari namanya Saulus kemudian diubah menjadi Paulus. Ya, sebenarnya artinya tidak terlalu jauh. Saulus itu dalam bahasa Ibrani, ya artinya Paulus dalam bahasa Yunani. Ya, jadi Saulus dalam bahasa Ibrani, tapi Paulus itu dalam bahasa Yunani. Ya, nah kenapa berubah namanya? Ya karena memang Tuhan pakai Paulus itu untuk melayani orang-orang Yunani, bukan orang Yahudi. Ya, makanya namanya diubah menjadi Paulus, tapi artinya sebenarnya sama. Ya, Saulus dalam bahasa Ibrani, tapi dalam bahasa Yunani itu adalah Paulus.
Nah, tapi memang ada arti yang secara pribadi ya, mengandung makna. Kalau Saulus itu artinya dibutuhkan ya, dikangeni gitu saudara ya. Tapi kalau Paulus itu artinya kecil, orang yang kecil dan orang yang sederhana. Itu arti daripada Paulus ya. Makanya kita ini harus menjadi orang yang kecil di hadapan Tuhan. Amin. Tuhan yang harus semakin besar dalam hidup kita. Itu yang dikatakan oleh Yohanes, biarlah Tuhan yang semakin bertambah-tambah, aku yang semakin berkurang-kurang. Ayo kita baca sama-sama Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 1, 2, 3. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan. Ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. 7:23. Maka termangu-mangulah teman-temannya setelah perjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang pun juga. Saulus bangun dan berdiri lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan, Ananias. Jawabnya, ini aku Tuhan. Firman Tuhan, mari pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa. Dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangan ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi. Jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang telah mendengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihanku untuk memberitakan nama-Ku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena nama-Ku. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu, yang menumpangkan tangannya ke atas Saulus. Katanya, Saulus saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Dan ketika itu juga seolah-olah selaput gugur di matanya sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis. Ayat 19. Dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik. Saudara, satu kisah perjalanan kehidupan Saulus ini luar biasa, saudara. Bagaimana dia adalah seorang yang sangat-sangat killer, saudara ya. Seorang yang punya ambisi yang luar biasa. Untuk apa? Membunuh orang-orang yang mengikut jalan Tuhan. Wah, begitu dia menerima surat kuasa dari imam besar, waduh saudara, dia sangat-sangat bermegah. Kenapa? Dia punya otoritas untuk membantai semua pengikut jalan Tuhan. Tetapi saudara, kita membaca tadi bagaimana Saulus dalam perjalanannya ke Damsyik, dia melihat Tuhan dalam satu penglihatan, dan tiba-tiba dia terjatuh dan kemudian dia buta selama 3 hari. Dia tidak bisa melihat. Tetapi saudara, ada satu tokoh juga di sini yang tadi kita baca sangat luar biasa, namanya Ananias. Ananias ini
Dia bukan seorang nabi, dia adalah orang biasa, saudara. Tapi dia orang yang cinta Tuhan, seorang yang pekat dengan Tuhan. Dan saudara, Tuhan berbicara kepada Ananias, kamu pergi ke jalan lurus, temui seorang yang bernama Saulus. Saudara, waktu Ananias dengar itu, Ananias sedikit berargumen, mengusulkan pendapatnya kepada Tuhan. Dia bilang begini, Tuhan, gak salah nih. Dari banyak cerita yang aku dengar, orang ini berbahaya. Karena dia orang yang sangat kejam. Dialah yang membunuh setiap pengikut-pengikut jalan Tuhan. Dialah yang membunuh setiap pengikut-pengikut para rasul dan murid-murid pada waktu itu. Ya, saudara, tapi Tuhan bilang apa? Tidak. Dia sudah mengalami perjumpaan dengan aku. Saudara, paling penting dalam kehidupan kita sebagai pengikut Tuhan adalah perjumpaan kita dengan Tuhan. Amin. Pengalaman perjumpaan dengan Tuhan ini harus kita alami, setiap kita. Kenapa kita seringkali tidak punya gairah di dalam mengikut Tuhan? Kenapa seringkali kita sepertinya tidak bersemangat di dalam melayani? Ada masalah mundur, ada masalah mundur. Kenapa? Karena kita tidak punya pengalaman dengan Tuhan. Ketika kita punya pengalaman dengan Tuhan, itulah yang membuat kita bersemangat. Pengalaman jumpa dengan Tuhan itu yang membuat kita bergairah melayani Tuhan. Pengalaman berjumpa dengan Tuhan itulah yang membuat kita bergairah menghadapi apapun, sekalipun malapetaka, sekalipun ujian, sekalipun cobaan berat dalam hidup kita. Pengalaman jumpa dengan Tuhan itu yang membuat kita tidak akan pernah takut menghadapi apapun. Amin. Dan itu terbukti kalau kita lihat akhirnya perjalanan pelayanan Rasul Paulus luar biasa, saudara. Menghadapi badai apapun, menghadapi tantangan apapun, dia nggak takut. Kenapa? Karena dia punya pengalaman perjumpaan dengan Tuhan. Bahkan dikatakan berapa kali dia dicambuk, berapa kali dia mengalami karam kapal, berapa kali dia mengalami kelaparan, tapi itu tidak pernah membuat dia tetap untuk mencintai Tuhan. Dia terus mengasihi Tuhan. Bahkan dia berkata begini, tidak ada satupun yang dapat memisahkan aku daripada kasih Kristus. Sekalipun itu kelaparan, sekalipun itu aniaya, sekalipun itu malapetaka, tidak ada satupun yang bisa memisahkan aku dengan kasih Tuhan. Kenapa? Pengalaman jumpa dengan Tuhan itulah yang membuat Paulus menjadi orang yang kuat di dalam Tuhan. Saudara, kekristenan itu bukan agama. Kekristenan itu harus punya pengalaman berjumpa dengan Tuhan. Sebab kalau kita cuma punya agama tapi tidak punya pengalaman berjumpa dengan Tuhan, kita menjadi orang Kristen yang tidak akan kuat. Kenapa ada banyak orang Kristen? Karena jabatan, karena posisi, karena pasangan hidup, mereka meninggalkan Tuhan dan menyangkal Yesus. Karena mereka tidak punya pengalaman berjumpa dengan Tuhan. Tapi orang yang punya pengalaman berjumpa dengan Tuhan disuruh menyangkal Tuhan, tidak akan pernah mau. Lebih baik saya kehilangan nyawa, tapi saya akan memperoleh nyawanya, daripada saya menyayangkan nyawa saya, tapi saya akhirnya kehilangan nyawa saya. Amin. Itu yang dikatakan Yesus. Barang siapa yang takut kehilangan nyawanya karena aku, dia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa yang tidak takut kehilangan nyawanya karena Tuhan, melayani Tuhan, mengikut Tuhan, percaya pada Tuhan, dia akan mendapatkan nyawanya kembali. Kenapa? Ada kehidupan yang kekal. Fisik ini, daging ini akan mati, saudara. Daging ini, rumah daging kita, rumah tubuh kita ini akan mati satu saat. Ya, karena itu orang Kristen tidak usah takut mati. Pasti semua orang mati, bukan cuma orang Kristen. Tetapi Tuhan berkata, kalau kita mati itu adalah keuntungan bagi kita. Amin. Ya, nah semua orang akan mengalami kematian secara fisik. Tapi kematian itu, saudara, tidak akan permanen dalam hidup kita. Karena kita akan dibangkitkan dan kita akan menerima kehidupan yang kekal, kehidupan yang sesungguhnya bersama-sama dengan Tuhan di surga yang Tuhan sudah janjikan bagi saudara dan saya. Amin. Nah saudara, Ananias ini luar biasa. Dia sempat berkata, Tuhan aku gak salah nih. Tapi Tuhan bilang tidak. Dia sudah punya pengalaman berjumpa dengan aku. Dalam perjalanannya ke Damsik, dia melihat aku dan dia mengalami aku. Dan sekarang kamu pergi untuk mendoakan dia. Saudara lihat ya, orang kalau taat dengan Tuhan itu nggak usah terlalu banyak berargumen. Taat itu artinya apa? Ngikut saja apa yang Tuhan mau. Itu orang yang taat. Ya, taat itu kan T-A-A-T, betul ya? Saudara baca dari kiri ke kanan, bacanya tetap taat. Dari kanan ke kiri, bacanya
taat. Saudara tulis dari atas ke bawah ke atas, bacanya taat. Dari atas ke bawah taat. Betul? Taat itu tidak ada argumen kompromi. Dan Ananias dia sadar, kemudian dia mulai taat kepada Tuhan. Dan luar biasanya, kata-kata yang diucapkan Ananias ketika berjumpa dengan Saulus apa? Saulus saudaraku. Saulus saudaraku. Ada hati yang mengampuni, ada hati yang mengasihi ketika Ananias taat kepada Tuhan. Ketaatan itu menunjukkan buah, saudara. Ketaatan itu akan menghasilkan buah harusnya dalam kehidupan kita. Ada banyak orang Kristen bilang, saya ini taat beribadah, saya ini taat firman Tuhan, tapi buah kehidupannya tidak pernah ada. Ananias dia taat kepada Tuhan dan buah kehidupannya ada apa? Mengampuni. Bayangkan saudara, gak gampang loh mengampuni orang yang melukai kita, gak gampang mengampuni orang yang banyak kali melakukan kejahatan dalam hidup kita, betul? Tapi Ananias ketika dia berjumpa dengan Saulus, ngomongnya apa? Saulus saudaraku. Bukan dia bilang gini, waktu itu ketemu dengan Saulus, Ananias gak bilang gini, Saulus, kau tahu rasa toh? Makanya kau itu dulu jangan kejahatan biji duku, orang bilang ya. Sekarang kau tahu rasa toh, nah rasa itu. Sekarang Tuhan utus saya untuk berdoa. Sebelum saya berdoa sama kau harus minta maaf sama saya dulu. Karena gara-gara kau juga saya akhirnya tidak bebas memberitakan Injil. Gara-gara kau saya dan teman-teman semua mengalami kematian. Kau harus minta maaf dulu sama saya. Tidak, saudara. Ananias datang kepada Saulus, langsung Ananias berkata, Saulus saudaraku. Amin. Ada pengampunan, ada kasih. Saudara, kasih itu menutupi pelanggaran. Amin. Suami istri harus hidup dalam kasih. Kalau tidak, rumah tanggamu akan konflik, tidak akan pernah berhasil. Ya, setiap kita melayani Tuhan harus hidup dalam kasih. Kalau tidak, kita akan mengalami banyak kerugian-kerugian dalam hidup kita. Nah, saudara, kita akan belajar dari kehidupan yang bernama Paulus ini. Tadi kita baca di dalam Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 1-19, saudara. Di sana Saulus memiliki kehidupan sebagai penganiaya jemaat dan kerap kali dia menyakiti hati Tuhan yang lewat apa? Lewat hamba-hamba Tuhan, para rasul yang dibantai, yang dibunuh, yang dimatikan karena memberitakan Injil. Tetapi saudara, Saulus akhirnya bertobat menjadi Paulus, seorang pembangun jemaat dan rasul Tuhan yang luar biasa. Lewat kehidupan Paulus, saudara, hampir sebagian besar kitab perjanjian baru itu ditulis oleh Paulus. Mulai dari kitab Roma sampai kepada kitab Ibrani, saudara. Ya, itu penulisan itu dilakukan oleh Paulus. Seorang yang tadinya penganiaya jemaat, seorang yang tadinya jahat dan luar biasa, dirubah oleh Tuhan menjadi seorang rasul, menjadi seorang hamba Tuhan yang luar biasa, punya kuasa yang luar biasa, diurapi oleh Tuhan, dan lewat kehidupannya banyak orang diselamatkan. Pelayanannya sampai ke Asia, sampai ke Eropa, bahkan sampai akhirnya ke Roma. Dan sampai hari ini tulisan-tulisannya memberkati banyak orang, termasuk saudara dan saya. Bukan cuma memberkati, tapi tulisan-tulisan Rasul Paulus itu mengubah cara pandang banyak orang, mengubah cara kita mengasihi Tuhan, mengubah cara kita untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Nah, kita akan belajar, saudara, dalam kehidupan kita. Saulus berhasil, saudaraku, meninggalkan masa lalunya yang buruk dan menjadi seorang yang berguna bagi kerajaan Allah. Dan saya percaya setiap kita juga pasti akan berguna untuk kerajaan Allah. Amin. Tuhan itu waktu menciptakan saudara bukan iseng-iseng loh, saudara. Bukan gak ada kerjaan. Dadah, saya lagi nganggur. Dadah, coba-coba ya saya buat manusia deh, ya, supaya menghibur hati, menghibur diri. Tidak. Tuhan itu ketika menciptakan manusia, dia punya tujuan dalam hidup manusia. Amin. Ya, dan saya percaya Tuhan menciptakan kita semua itu punya tujuan. Saudara ini lahir itu nggak cuma sekedar lahir, gitu, saudara. Saudara sampai hari ini saudara bisa lahir di dunia ini, itu saudara itu adalah orang-orang pemenang. Amin. Karena saudara melalui, kalau lihat proses kehamilan itu, saudara lihat ya, itu kan dari janin, itu melalui perjuangan. Ada berapa
sel telur yang dierami, ya, kemudian mereka saling berlomba-lomba, saudara, untuk memacu menjadi yang nomor 1. Akhirnya keluar Ibu Poppy Susan, gitu saudara ya, keluar sama lagi siapa? Stevie, ya, keluar saudara, keluar saya. Kita ini pemenang-pemenang. Dari ribuan telur, saudara, sel telur itu mereka berpacu untuk menjadi yang juara, menjadi yang nomor 1 untuk keluar. Dan akhirnya kita ada di dunia ini. Sebenarnya bibit unggul itu sudah ada dalam diri saudara. Benih sebagai pemenang itu sudah ada dalam diri saudara. Amin. Ya. Karena itu gak usah takut menghadapi apapun. Karena kita itu sudah ditentukan menjadi pemenang sejak dari dalam janin ibu kita. Saudara, sampai hari ini saudara lahir itu sudah ada pemenang, saudara. Saudara mengalahkan sel-sel telur yang berapa banyaknya itu, saudara, yang melalui berapa ribu mil. Ya, mereka berenang. Ya, mereka berenang setelah berlomba-lomba untuk menjadi yang nomor 1. Dan kalau kita ada, berarti kita adalah orang-orang pemenang. Amin. Haleluya. Bilang kiri kanan saudara, kamu dan saya adalah pemenang. Amin. Bukan pecundang, tapi pemenang. Haleluya. Haleluya. Nah, saudara, ada 3 hal yang harus kita lakukan agar kita bisa menjadi seperti Rasul Paulus. Apa saja yang kita lakukan supaya kita bisa menjadi seperti Rasul Paulus, untuk kita bisa mengubah, bebas dari kebiasaan buruk kita. Yang pertama, saudara, yang harus kita lakukan untuk kita bisa bebas dari kebiasaan buruk kita, yang kita lakukan seperti Rasul Paulus, yang pertama adalah kita harus memulai pembaruan pikiran. Bilang sama-sama saya harus membaharui pikiran saya. Itu yang pertama, saudara. Supaya kita bisa bebas dari kebiasaan-kebiasaan buruk, saudara, kita harus mengubah cara pandang kita, paradigma kita, pola berpikir kita. Sebab ketika kita tidak mengubah cara pandang kita, maka kita tidak akan pernah berubah. Ya, pembaharuan pikiran itu sangat penting, saudara. Karena sebelumnya Saulus berpikir bahwa ketika dia menangkap dan menganiaya pengikut Yesus, itu adalah tindakan yang menyenangkan hati Allah. Karena menurut Taurat, menurut ajaran-ajaran Yahudi, kalau mereka menganiaya orang-orang seperti itu, mereka itu dapat pahala. Ya, dan itu yang sering dilakukan oleh beberapa agama-agama tertentu. Kalau mereka menganiaya orang, wah, katanya itu mereka dapat pahala, nanti masuk surganya dapat sekian bidadari. Ya, saudara, dan dia berpikir seperti itu. Tapi cara berpikir Paulus itu salah. Ya, tapi lewat perjumpaannya dia dengan Tuhan, maka disitulah dia mengalami pembaruan pikiran dan kemudian dia bertobat. Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua, Alkitab mengatakan demikian. Ya, Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua. Sama-sama kita baca 2-3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara, ketika kita tidak mengubah cara berpikir kita, kita tidak akan pernah bisa mengetahui mana kehendak Allah, apa yang baik, sempurna, nggak akan pernah tahu. Bahkan yang berkenan kepada Allah kita nggak akan pernah tahu. Selama mindset kita nggak pernah berubah. Karena itu Paulus bilang, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Untuk kita tidak menjadi serupa dengan dunia ini, salah satu caranya adalah kita harus merubah cara berpikir kita. Berubahlah oleh pembaruan budi kita. Saudara, cara berpikir kita itu menentukan tindakan kita. Ya, cara kita berpikir itu akan menentukan tindakan kita. Saudara pernah dengar satu kisah ilustrasi tentang lalat dan madunya apa? Saudara pernah dengar kisah itu? Lalat dan lebah? Ya.
Saudara, kenapa lalat itu cepat menemukan bunga? Dan kenapa saudara kenapa lebah itu cepat menemukan bunga, tetapi lalat itu cepat menemukan sampah? Menurut saudara kenapa? Ya, oh iya Pak, karena memang sudah kodratnya lah begitu. Ya, saudara, kenapa saudara? Karena mata lebah itu dibuat hanya untuk apa? Menemukan bunga. Mata lalat itu dibuat hanya untuk apa? Khusus menemukan kotoran. Ya. Nah, selain itu dalam pikiran lebah itu cuma apa? Ada yang ada dalam pikiran lebah itu cuma madu. Itu saja sebenarnya. Ya, dalam pikiran lebah itu cuma madu. Bagaimana saya bisa menghasilkan madu? Bagaimana saya bisa mendapatkan madu? Madu. Nah, sedangkan dalam pikirannya si lalat cuma apa? Kotoran. Makanya lalat itu nggak akan pernah mau hinggap di bunga. Kenapa? Di pikirannya cuma kotoran. Maka susah bagi lebah itu untuk menemukan kotoran. Kalau ya, bahkan juga lalat susah untuk menemukan bunga, karena konsep berpikirnya sudah seperti itu. Lebah berpikir cuma bunga, madu. Sementara lalat berpikir kotoran. Makanya lebah itu susah untuk mau menemukan kotoran, karena di pikirannya cuma madu. Saudara, sebaliknya lalat juga begitu. Lebah itu kaya dengan madu, betul? Karena dalam pikirannya begitu. Jadi dia bekerja, bertindak sesuai dengan apa yang ada dalam pikirannya. Tapi lalat itu kaya dengan kuman, kaya dengan penyakit. Nah, saudara, apa yang kita lakukan itu menunjukkan apa yang ada dalam pikiran kita. Ya, karena itu saudara, hidup kita itu sangat tergantung pada apa yang kita pikirkan. Ketika saudara berpikir yang positif, maka saudara akan melakukan tindakan yang positif. Kalau saudara berpikir yang negatif, maka saudara pasti juga akan melahirkan tindakan-tindakan yang negatif. Karena itu cara kita berpikir itu penting sekali. Amin. Haleluya. Amin. Nah, kalau saudara mau berubah, saudara harus berubah cara berpikir saudara. Cara berpikir saudara, cara melihat saudara itu harus berubah. Karena pikiran itu mengerjakan apa yang kita lihat. Ya, pikiran itu mengerjakan apa yang kita lihat. Dan buah daripada pikiran itu adalah tindakan kita. Makanya saudara, kalau orang Kristen dia nggak merubah pikirannya, dia nggak akan pernah berubah. Ngaku Kristen tapi langganan dosa. Ngaku Kristen tapi bolak-balik jatuh dalam dosa. Kayak yang di lagu dalam aja. Jatuh bangun aku mengenalmu. Ya, kenapa? Pikirannya. Kita berpikir yang baik, pasti kita akan melakukan yang baik. Sebab itu dalam Filipi pasal yang ke-4 ayat 8 dikatakan apa? Hendaklah kamu memikirkan semua yang baik, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Amin. Ya, itu yang dipikir. Pikirkan tentang Tuhan. Pikirkan tentang pelayanan, pikirkan tentang pekerjaan Tuhan, pikirkan bagaimana menyenangkan Tuhan, pikirkan bagaimana saya bisa menyelamatkan orang lain, pikirkan bagaimana saya bisa menjadi berkat dalam pekerjaan, bagaimana saya bisa menjadi berkat dalam pelayanan. Itu yang harus kita pikirkan. Amin. Jangan mikir gini, besok saya makan siapa. Bukan saya makan apa lagi, tapi besok saya makan siapa. Di dalam pikiran cuma penuh dengan penipuan, tipu-tipu. Besok kira-kira siapa yang saya makan? Ya, siapa lagi? Nah, kalau seperti itu, kita tidak akan pernah menghasilkan satu buah yang baik. Maka kita akan melakukan terus kebiasaan-kebiasaan yang buruk dalam kehidupan kita.
Saudara, kalau hati dan pikiran kita selalu positif, pasti apa saja yang kita lihat akan selalu menjadi positif. Amin. Demikian sebaliknya, kalau pikiran dan hati kita selalu negatif, maka apapun yang kita lakukan juga pasti akan selalu negatif. Karena itu saudara, yang pertama untuk kita bisa mengubah kebiasaan kita yang buruk adalah mulai dari pikiran. Amin. Yesus berkata begini, hendaklah engkau memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Pikiran dan perasaan Kristus. Orang yang memiliki pikiran Kristus itu dia selalu berpikiran yang baik, positif. Amin. Kenapa kita susah berubah? Karena kita selalu berpikir gini, gak apa-apa kok, Tuhan kan Maha Pengasih. Gak apa-apa saya jatuh dalam dosa, gak apa-apa, Tuhan kan Maha Pengampun, Tuhan Maha Pengasih. Iya betul, tapi kita lupa bahwa Tuhan itu juga Maha Adil. Amin. Dia menghakimi kita sesuai dengan apa yang kita lakukan. Dia itu Maha Adil. Dia tidak akan pernah melanggar firman-Nya. Waktu kita melakukan kesalahan, Dia ampuni waktu kita datang. Tetapi ada akibat daripada kesalahan itu. Haleluya. Pikiran kita harus berubah. Kita harus punya pikiran Kristus. Haleluya. Lihat kiri kanan saudara, jangan lihat yang negatif, lihat yang positif. Amin. Waktu saudara lihat pasangan saudara, jangan pikirkan yang negatif, pikirkan yang positif. Dan saya percaya, waktu kita berpikir yang positif, kita akan menuai sesuatu yang baik dalam hidup kita. Saudara, untuk dapat terbebas dari kebiasaan buruk, kita juga harus mengetahui hal apa saja yang baik dan benar di mata Tuhan. Caranya bagaimana? Tentu dengan mengenal pribadinya. Bagaimana kita bisa mengenal pribadi Tuhan? Tidak ada cara lain, baca Alkitab. Haleluya. Sampai di sini yang tiap hari baca Alkitab, gua sampai tangan saudara. Ya, aku dalam hati. Kalau saudara mau mengenal Tuhan, nggak pernah baca Alkitab, bagaimana saudara bisa kenal Tuhan? Tuhan itu tidak kelihatan saudara. Kita bisa tahu Tuhan, kita bisa mengalami Tuhan, kita bisa kenal karakternya, pribadinya lewat apa? Firman. Amin. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Waktu saudara baca firman, saudara sedang bergaul dengan Allah. Dan firman itu sanggup mengubah saudara dan saya. Amin. Saya ini dulu nakal saudara. Tapi ketika saya hidup dalam firman, saya baca firman, renungkan firman, lakukan firman, pernah gagal, pernah ya melakukan firman, bisa jatuh lagi, gagal lagi, aduh minta ampun Tuhan, tolong saya Roh Kudus, mampukan saya lagi supaya saya bisa melakukannya. Bangkit lagi, ya jangan jatuh, ya udahlah memang saya manusia lemah, saya memang manusia tak berdaya, Tuhan Engkau tahu bahwa aku orang yang lemah, aku adalah cacing-cacing di hadapan-Mu Tuhan, ampunilah aku. Ya saudara, bangkit, amin. Jangan tinggal lama di dalam keburukan, jangan tinggal lama di dalam dosa, bangkit dan keluar dari situ. Berubah cara pandang kita. Haleluya. Ya, jangan kita seperti anjing yang kembali kepada mutannya dan babi yang kembali kepada kubangannya. Pernah baca ayat itu? Ya, kita buka firman Tuhan itu. Ya, di dalam kitab. Saya lihat kitab Yohanes 2 Petrus 2 ayat 22. 2 Petrus 2 ayat 22. Atau enggak kita mulai ayat 20 deh. Ayat 20 mulai. Ayo kita baca sama-sama. 2, 3. Sebab jika mereka telah Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus telah dilepaskan dari diri kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Karena itu bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenalnya
tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. 2-3 sama-sama. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini: anjing kembali lagi ke muntahnya, dan babi yang mandi kembali ke kubangannya. Satu kali ada seorang bapak punya babi. Babinya ini terkenal lucu dan pintar. Cuman kekurangannya babi ini nggak bisa berdoa. Ya, jadi saudara, babi ini dimandikan setiap hari, dimandikan ya oleh tuannya. Ketika malam mau tidur sama babi ini, saudara. Satu kali tersiarlah kabar kepada raja bahwa di satu kampung, di satu desa ada seorang bapak punya babi yang pintar dan lucu. Raja ini ingin ketemu dengan orang itu dan babinya. Lalu dikirimlah maklumat bahwa raja akan menjumpai Anda. Karena itu diminta untuk datang ke istana, ke kerajaan untuk berjumpa dengan raja dan babinya. Waduh saudara, sebelum pergi ke sana dimandikan babi ini, diajar semakin pintar ya. Lalu waktu mau dalam perjalanan ke kerajaan, sebelum masuk di pintu gerbang istana disemprot parfum dulu, supaya wangi ya. Dikasih pakai baju ya, kan binatang bisa dikasih pakai baju ya sebenarnya. Kasih pakai baju lucu, sudah lucu. Masuklah seorang ini dengan babinya ya. Pas sampai di halaman kerajaan, di situ ada beberapa kubangan saudara ya. Waduh, babi itu langsung berontak. Dan akhirnya dia terlepas. Larilah dia di kubangan situ, mandi kubangan. Oh, dia senang menikmati. Waktu raja keluar dari istana ditanya, mana babimu? Ada di sana. Wah, raja marah sekali. Itu babi katanya pintar, bersih, tapi kotor. Keluar! Disuruh pergi. Dan sejak saat itu, orang itu tidak pernah lagi berjumpa dengan raja. Saudara, ini ilustrasi. Ada banyak kita orang Kristen ngakunya Kristen, tapi seringkali ketika ada dosa gak bisa menghindar. Kembali lagi. Kenapa? Karena kita tidak mengubah cara pandang kita. Yesus berkata dalam Markus pasal 2 ayat 22. Markus pasal 2 ayat 22. Kalau saudara punya anggur, maka saudara harus memasukkan anggur yang baru. Saudara harus pakai kantong yang baru. Ya, ayat 21. Kita mulai ayat 20. Oke, ayat 21 sama-sama kita baca. Tidak seorang pun menambahkan secari kain yang belum susut pada baju yang tua. Karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabiknya yang baru, mencabik yang tua, lalu makin besarlah koyaknya. 22. Demikian juga tidak seorang pun menyisihkan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, anggur itu akan mengkoyakkan kantong itu, sehingga anggur itu dan kantongnya dua-duanya terbuang. Tetapi anggur yang baru hendaknya disimpan dalam kantong yang baru. Amin. Anggur yang baru itu gak bisa ditaruh di dalam kantong yang lama. Anggur baru harus kantong baru. Hidup baru harus cara berpikir yang baru. Amin. Haleluya. Jangan hidup baru tapi pola pikirnya masih lama. Sudah lahir baru tapi cara berpikirnya masih yang lama. Dulu yang gak bisa berubah. Waktu saudara mengalami lahir baru, saudara harus mengubah cara saudara berpikir. Cara saudara berpikir tentang Tuhan, cara saudara berpikir tentang kehidupan, itu harus berubah. Amin. Bukan lagi untuk diri sendiri, tetapi untuk menyenangkan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, kita belajar dari Paulus. Apa yang kita belajar dari Paulus? Untuk kita bisa mengubah kebiasaan yang buruk. Yang kedua adalah mulailah untuk apa? Melakukan pembaharuan tindakan. Kalau tadi pola berpikir kita, yang kedua adalah tindakan kita.
Tadi saya sudah sempat katakan bahwa cara kita berpikir itu akan menentukan tindakan kita. Nah, saudara, tindakan kita harusnya adalah tindakan-tindakan yang menyenangkan Tuhan. Setelah kita mengetahui apa yang benar dari Tuhan, langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah apa? Bertindak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Yakobus pasal 1 ayat 12. Tolong saya dibantu. Yakobus pasal 1 ayat 12. Sama-sama kita baca 2-3. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Saudara, memang kita selalu mengalami tantangan dalam mengikut Tuhan. Ada ujian-ujian, tetapi saudara, waktu saudara mengalami tantangan dan ujian, nggak usah takut. Jangan tindakan-tindakan kita menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Tindakan-tindakan kita harusnya menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang beriman. Haleluya. Ya, kita harus mengubah cara kita bersikap supaya kita bisa mengubah kebiasaan buruk kita. Tentu saudara, lewat kebenaran firman Tuhan itu kembali lagi. Ya, coba kita lihat dulu di dalam firman Tuhan. Di dalam kitab Yakobus pasal 1 ayat 23. Atau mulai ayat 21 deh. Ya, Yakobus pasal 1 ayat 21. 2-3. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Ada banyak orang Kristen menjadi penipu-penipu secara pribadi. Dia dengar firman tapi nggak lakukan. Tapi kalau ngomong tentang ibadah, ngomong tentang Tuhan, waduh, saudara, cicak itu mungkin hebat. Ngomong tentang Tuhan hebat, luar biasa. Tapi perbuatannya, tindakannya nggak ada. Ya, nah ayat 23. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, dikatakan apa? Ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Saya mau tanya, tadi siapa yang datang ke gereja tidak pakai kaca? Maksudnya tidak lihat cermin? Ada? Semua tadi waktu mau ke gereja semuanya menghadap cermin, betul? Betul ya? Kalau tidak kan nanti apalagi ibu-ibu, wanita-wanita, pastilah kan mesti pasang alis, mesti pasang eyeshadow, ya. Pokoknya bedaknya kalau nggak pakai cermin repot nanti main raba-raba, ya bisa salah nyulam nanti, salah mungkin. Ya, pakai lipstick harus pakai cermin, saudara. Ya, nah saya mau tanya, waktu saudara lihat cermin, yang muncul di cermin itu dirinya siapa? Wajahnya siapa? Wajahnya siapa? Wajah diri sendiri loh, betul ya? Tapi ada banyak orang Kristen, ketika dia dengar khotbah, ketika dia baca firman, yang muncul di cermin itu bukan wajahnya. Yang muncul di cermin itu apa? Mertua. Wah, ini firman Tuhan ini harus untuk mertua saya ini. Kenapa dia tadi datang itu Waktu kita dengar khotbah, ini Pak, sudah istri saya, aduh sayang dia datang ini. Yang muncul di cermin itu bukan dirinya, diri orang lain. Ini aneh bin ajaib. Seharusnya waktu kita bercermin, yang muncul itu adalah wajah kita. Betul? Bukan wajah orang lain. Tapi ada banyak orang Kristen, saudaraku, dia baca firman Tuhan, dia mendengar khotbah-khotbah, mulai dari khotbah yang tidak terkenal sampai yang terkenal, mulai dari yang tingkat RT sampai yang mendunia. Kan banyak sekarang di YouTube, ya sudah saudara. Tapi perubahan hidupnya nggak pernah ada. Selalu jadi
kita cuma sebagai pengamat dan pengkritik. Biasanya penonton itu memang jauh lebih pintar daripada pemain. Ya, pintar mengomentari, saudara. Wah, tadi mestinya Cristiano Ronaldo itu maksudnya oper ke Sampesi gitu ya. Ya, baru nanti Sampesi oper ke Kakak gitu kan, mana baru bisa cetak gol. Kenapa dia sudah kesana kesini? Kan salah sekali itu orang penonton pintar berkomentar, saudara. Tapi kalau disuruh main bingung sendiri dia, bahkan mungkin nggak pernah dapat bola di lapangan. Ya, saudara, waktu kita baca firman yang harusnya muncul di wajah kita, harusnya diri kita. Waktu kita baca firman, hendaklah Engkau mengasihi. Ya Tuhan, itu aku mau mengasihi. Amin. Waktu kita baca firman, hendaklah Engkau memberkati orang-orang yang menganiaya Engkau. Ya Tuhan, itu aku mau memberkati orang yang melukai aku. Amin. Jangan baca firman, waduh, ayat ini bagus buat teman saya nih, asal kirim dia dulu Firman yang kita baca itu harus mengubah kita. Amin. Tapi kenapa tidak mengubah kita? Karena kita berpikir itu bukan untuk aku. Saudara, tindakan kita harus berubah. Waktu kita baca firman, harusnya firman itu kita lakukan dalam hidup kita, maka firman itu akan mengubah seluruh kehidupan kita. Amin. Haleluya. Yang mulai sekarang kalau dengar khotbah, baca firman, jangan bilang gini, itu untuk A, itu untuk B. Nah, saudara berkaca, kok yang muncul di wajah, bukan wajah saudara, yang muncul di cermin wajah orang lain. Lucu kan? Itu namanya penampakan. Waktu saudara bercermin, tiba-tiba yang muncul wajah orang lain, penampakan. Kan begitu. Haleluya. Bilang kiri kanan saudara, saya tahu siapa orang itu. Itu yang kedua, amin. Ya, saudara, yang kedua itu harus berubah, tindakan kita harus mulai berubah. Ya, ada hal-hal yang buruk yang masih mengikat saudara, saudara harus berubah. Ya, kalau itu menghambat pertumbuhan rohani saudara, menjadi kendala sehingga saudara terikat, saudara harus lepaskan itu. Ya, ada orang punya kebiasaan misalnya apa? Saya dulu sebelum bertobat, saya itu suka nonton blue film. Ya, saya nonton blue film itu dari SD sudah. Sebelum bertobat, waduh, dengan teman-teman kita bisa patungan nanti sewa nonton di rumah teman. Saya dulu terikat. Ya, tapi setelah saya hidup dengan firman, saya melakukan firman, dengan sendirinya saya terlepas. Sebab Alkitab bilang begini, kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Amin. Waktu saudara hidup dalam kebenaran, kebenaran itu memerdekakan saudara. Ya, ada orang susah sekali melepaskan dirinya dari keterikatan marah. Ya, marah itu boleh, tapi kalau sedikit-sedikit marah, marah kok sedikit, gitu saudara ya. Kalau sering marah, apalagi sampai murka dan sampai melampiaskan emosional dan sampai lempar benda, wah itu bahaya. Itu bukan lagi marah, tapi itu sudah masuk kepada tingkat kerasukan itu, saudara. Ya. Dan ada orang seperti itu, dia terikat sekali dan merasa nyaman. Ya saudara, zona nyaman itu bukan cuma yang mengenakan. Ada orang marah itu menjadi zona nyamannya. Ya, karena dengan marah dia bisa merasa aman, nggak ada orang yang bisa mengganggu dia. Dengan dia marah, dia bisa merasa, waduh, dia bisa lepas, dia bisa tenang. Itu bahaya, saudara. Ya, nah itu harus dilepaskan tindakan-tindakan kita, harus tindakan-tindakan yang baik. Baca firman. Waktu ada merasa ingin marah, penguasa diri. Tidak, dalam nama Yesus, Roh Kudus bantu saya, tolong saya. Saya harus menghasilkan buah-buah pertobatan dalam hidup saya. Amin. Ya, ada orang kebiasaannya merokok. Saudara, Tuhan itu tidak menciptakan kita untuk kita bisa merokok. Pendeta Kris sama-sama bilang begini, kalau Tuhan mendesain saudara kita manusia untuk merokok, maka Tuhan sudah memberikan kita knalpot di atas kepala kita. Ya, tapi kan Tuhan tidak menciptakan kita. Tapi ada orang yang susah terikat di situ. Dia terlalu susah melepaskan. Sebenarnya tidak
ada yang tidak bisa dilepaskan. Masalah itu di pribadi kita, mau apa tidak. Amin. Saya itu dulu susah melepaskan itu, saudara. Wih, banyak saya dari SD menonton film. Itu enggak satu minggu itu bisa berapa kali. Itu waktu saya bertobat itu waktu berdoa Bapa kami yang sudah muncul bintang filmnya muncul. Tuhan muncul lagi sudah. Saya berperang itu cukup lama itu untuk bisa benar-benar konsentrasi itu lama. Tapi saya terus bangun. Yohanes pasal 15, ya barang siapa tinggal di dalam aku dan engkau akan berbuah banyak. Dan saya lakukan apa? Saya cuma melekat sama Tuhan, tolong saya. Saya ceritakan kelemahan saya sama Tuhan. Tuhan, saya ini kelemahannya di sini. Saya ini sering lakukan ini, minta ampun. Tuhan, minta ampun. Ya, orang kalau sering nonton film pasti menangis, masturbasi. Sudah, ya. Dan itu yang saya lakukan sungguh berat sekali. Waktu saya bertobat, sudah Tuhan, engkau baik. Film yang muncul, lawan muncul. Itu enggak sebentar, lama. Sampai pada akhirnya saya dilepaskan. Kalau dilepaskan juga masih kadang-kadang muncul. Dan itu memang memori kita kan selalu merekam. Ini otak ini saudara walaupun kecil, tapi dia bisa menyimpan banyak memori. Ya, ini habis yang tidak pernah penuh sudah otak ini. Ya, terus diisi. Dan ada orang mengatakan begini, ketika seseorang melihat sesuatu yang benar, ya, maka itu akan terekam dalam memorinya. Kalau saudara contoh, saudara lihat gambar porno begitu, untuk menghilangkan bayangan dan gambar porno dalam pikiran saudara, waktu saudara lihat 1 detik, itu menghilangkannya butuh waktu kurang lebih 6 jam. 1 detik saudara lihat. Nah, bayangkan kalau saudara sering lihat berapa bulan, berapa tahun saudara butuhkan untuk bisa menghilangkan memori. Satu kali ada seorang anak kecil umur 6 tahun dengan opanya ditinggal berdua oleh orang tuanya pergi keluar kota. Tanpa disadar, bapak mamanya ini suka koleksi majalah-majalah porno, film-film porno gitu saudara ya. Dan satu kali anaknya main di ruang mamanya, di kamar orang tuanya. Terus dia buka majalah. Opa ini lagi nonton TV, ini ruang tamu. Dia lihat kok anak ini tidak keluar, gitu ya. Kok anak tidak ada suara. Opa masuk, opa lihat, ya, anak suruh lihat majalah porno. Opa langsung ambil tuh dari Yesus. Ya. Opa lihat halaman pertama, opa lihat halaman pertama, opa langsung dari Yesus. Opa buka Tuhan Yesus. Dia kata, ya Bapa, ya Allah. Terus kemarin terakhir, ya habis. Saudara, tindakan kita harus berubah supaya kebiasaan kita berubah. Amin. Ya, saya lupa ini seorang penemu ini sampai ini, Albert Einstein. Dia bilang begini, seringkali kita mau mendapatkan hasil yang berbeda, tapi kita nggak mau melakukan tindakan yang berbeda. Selama kita melakukan tindakan yang sama, maka kita tidak akan pernah menghasilkan hasil yang berbeda. Itu menurut Albert Einstein. Ya, jadi kalau saudara mau menghasilkan sesuatu yang berbeda, rubah tindakan saudara, rubah cara saudara berpikir, rubah cara saudara bersikap. Amin. Ya, saudara mau menghasilkan pekerjaan yang lebih baik, tapi pekerjaan yang saudara lakukan tetap itu aja, tidak akan bisa. Saudara harus merubahnya, dan itu kita bisa lakukan kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Yang kedua, yang ketiga, yang terakhir, apa yang kita harus lakukan untuk kita bisa berubah dari kebiasaan buruk? Yang ketiga adalah mulailah membaharui komunitas saudara. Amin. Berapa bulan yang lalu kalau nggak salah saya sudah mengkhotbahkan tentang pentingnya kita membangun komunitas. Ya, sebab di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 33, di situ Alkitab mengatakan, ini sudah populer ayatnya. Ya, dikatakan apa? Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Saudara perhatikan,
pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Yang dirusak itu apanya, saudara? Yang dirusak itu kebiasaannya kita. Waktu saudara bergaul salah, maka kebiasaanmu yang baik ini akan berubah menjadi kebiasaan orang yang saudara bergaul. Jadi yang dirubah kebiasaan kita. Dulu mungkin saudara rajin berdoa, taat orang tua, hormat orang tua, mengasihi Tuhan. Kalau saudara bergaul dengan orang yang berdosa, yang hidupnya sembarangan, nggak taat orang tua, mabuk, pesta pora, kesukaan, saudara bikin kekacauan, saudara bergaul dengan dia. Lama-lama kebiasaanmu akan menjadi sama dengan dia. Kebiasaanmu tadi yang baik ini berubah menjadi kebiasaan mereka. Itu yang bahaya, saudara. Makanya Paulus bilang kebiasaan yang buruk itu merusak kebiasaan yang baik. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jadi yang dirubah, yang dirusak itu apa? Kebiasaan kita. Nah, karena kalau itu sudah menjadi kebiasaan, itu sudah menjadi habit, mendarah daging, dan itu akan menjadi tindakan-tindakan kita. Firman Tuhan itu, saudara, sangat luar biasa. Kalau kita mau diberkati, maka kita harus punya komunitas. Mulai baharui komunitas saudara. Kalau ada komunitas saudara yang tidak membangun hidup saudara, tinggalkan. Ya. Agar kita dapat sepenuhnya terbebas dari kebiasaan buruk, saudara, kita juga harus memiliki komunitas yang baru. Komunitas yang saling mendukung dan menopang, agar kita dapat semakin bertumbuh menjadi orang yang dewasa di dalam Kristus Yesus. Karena itu saudara harus memiliki komunitas yang baik. Komunitas rohani itu harus ada. Selain komunitas motor, komunitas sepak bola, komunitas fitness, komunitas arisan, harus ada komunitas rohani. Amin. Dan tahun depan kita akan membuka komunitas sel. Ya, saya harap saudara semua bisa ambil bagian dalam komunitas. Amin. Karena pergaulanmu itu akan menentukan kehidupanmu. Dengan siapa saudara bergaul, saudara akan menjadi sama dengan orang itu. Setuju? Ya, karena itu kita harus bergaul yang baik. Nah, komunitas saudara harus bangun. Saya tutup dengan satu ilustrasi. Saudara lihat, ini jam tangan mahal, saudara. Harganya, ini namanya jam tangan Bulgaris. Ya, harganya kurang lebih 8M. Itu uang semua, saudara. Nggak campur daun. Ya, itu uang semua. 8M itu kalau kita belikan kerupuk, kita bisa berenang rame-rame sekota Jayapura. Ya, saudara, ada satu ilustrasi. Seorang bapak, dia memanggil anaknya. Lalu dia ngomong sama anaknya, dia bilang begini, "Nak, sekarang papa mau ngomong sesuatu sama kamu. Ini ada arloji. Arloji ini usianya 200 tahun. Ini warisan dari nenek moyang kita, dari papa punya papa. Dan sebelum papa wariskan jam arloji ini sama kamu, papa minta tolong kamu tanyakan harga arloji ini kepada tukang jam yang ada di seberang sana, toko jam yang ada di seberang sana." Lalu anak ini bawa jamnya, dia pergi ke toko seberang, toko arloji. Dia tanya, "Om, mau tanya, kira-kira arloji ini kalau saya jual, Om mau beli nggak?" "Oh iya, mau beli, harga berapa Om?" "Ya, ini arlojinya sudah lama ya, kalau mau jual ya sudah, saya hargai dengan $5 saja." "Ayo Om, terima kasih Om ya." "Gimana?" Bapaknya tanya, "Gimana? Berapa harganya?" Anaknya bilang, "Om itu cuma hargai $5 karena arlojinya sudah penuh." "Ya sudah, kalau gitu coba kamu bawa ke lorong sebelah rumah kita. Di situ ada toko yang koleksi barang-barang antik. Coba kamu bawa arloji ini, tanya harganya berapa." Ya pergi. Dia tanya, "Om, mau tanya, saya ada arloji ini. Om kira-kira mau beli berapa?" Dia lihat, lalu omnya ngomong, "Saya berani beli dengan harga $5.000. Bagaimana? Om mau beli
harga 5.000 US dollar. Oke. Sekarang besok kamu pergi ke tempat museum. Pergi bawa jam ini, tanyakan, kira-kira kalau saya jual ini, Om beli harga berapa? Anak ini besoknya pergi sudah ke museum. Sampailah dia di museum, waktu dia tanya, Om saya mau jual jam, kira-kira jam ini laku berapa Om? Si Om lihat-lihat, kemudian dia tentukan harga. Tapi sebelum dia tentukan harga, dia panggil seorang ahli untuk melihat jam ini kira-kira bisa dinilai harga berapa. Pulang sampai rumah, bapaknya tanya, bagaimana? Apa yang dilakukan? Ya tadi saya tawarin Om di sana. Om di sana sebelum dia buka harga, dia panggil orang ahli untuk melihat dulu jam ini. Oke, sekarang harganya berapa waktu dia ngomong? Dia berani kasih harga jam tangan ini adalah 1 juta US dollar. Saudara, tadi tukang jam biasa cuma berapa? 5 dolar. Tukang jam yang kedua yang koleksi barang-barang antik 5.000 US dollar. Meningkat ya. Tapi museum harganya berapa? 1 juta dikali 14.000 banyak, 14 juta, 14 M. Betul? Nah, apa sih makna dari ilustrasi itu, saudara? Saudara, makna dari ilustrasi ini, saudara dan saya ini akan dihargai dengan benar ketika saudara berada di lingkungan yang tepat. Kalau saudara ada di lingkungan yang salah, saudara akan dihargai. Betul? Oleh karena itu, jangan pernah saudara tinggal di tempat yang salah lalu marah karena saudara tidak ada yang menghargai saudara. Dia tak hargai saya, dia tak hormatin saya. Loh, jangan salah, karena saudara berada di tempat yang salah. Ya, mereka yang mengetahui nilai saudara itu akan menghargai saudara. Kalau mereka nggak tahu nilai saudara, nggak akan menghargai saudara. Maka dari itu, saudara jangan pernah bergaul di tempat yang tidak layak untuk saudara berada. Amin. Kita ini anak-anak Allah, kita ini berharga, saudara. Amin. Tapi ada banyak kita bilang kita anak Allah, tapi kita bergaul kepada orang-orang yang tidak menghargai kita sebagai anak Allah. Kita kompromi kepada orang-orang yang menghina Allah dengan perbuatannya. Kita ini nyaman dengan mereka. Itu sebabnya kita tidak punya harga diri di hadapan mereka. Tapi kalau kita ngerti kita ini berharga, kita tidak akan pernah mencemari diri kita dengan hal seperti itu. Amin. Haleluya. Kalau kita tahu kita ini berharga, kita tidak akan membawa diri kita kepada pergaulan-pergaulan yang tidak menghargai kita dan tidak tahu menempatkan kita. Kenapa kekristenan dihina di mana-mana? Kenapa kekristenan tidak menjadi berkat? Karena kita sebagai orang Kristen tidak pernah bisa menempatkan diri kita pada tempat yang benar. Ngakunya orang Kristen, korupsi sama-sama juga dengan orang-orang yang bukan Kristen. Ngakunya orang Kristen, ia berdosa juga sama-sama, minum mabuk, pesta pora juga sama-sama orang yang tidak percaya Tuhan. Lalu mau dihargai sebagai orang percaya, mau dihargai sebagai anak Tuhan, jangan pernah harap. Tidak akan pernah dapatkan. Karena itu dengan siapa kita bergaul itu penting sekali. Amin. Saudara akan dihargai kalau saudara diketahui oleh orang lain bahwa saudara mempunyai nilai. Dan nilai kita itu adalah darah yang mahal yang sudah diberikan, sudah dicurahkan kepada saudara dan saya untuk menebus dosa-dosa kita. Amin. Saya harap ini bisa mengubah hidup kita. Jadilah orang yang jauh lebih baik daripada orang sebelumnya. Amin. Dengan cara bagaimana? Merubah cara berpikir kita, merubah tindakan kita, dan merubah komunitas kita. Amin. Haleluya. Haleluya. Bilang kiri kanan saudara, mari kita berubah. Saya minta pemain musik boleh maju ke depan. Haleluya. Saya percaya